Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Widiarta Wijaya selaku Waka Kurikulum di SMK Negeri 1 Seririt. Pada kali ini Bapak akan menyampaikan seputar kurikulum di SMK Negeri 1 Seririt. SMK Negeri 1 Seririt membuka dan menyelenggarakan pendidikan pada 2 bidang keahlian dan memiliki 4 program studi keahlian. Bidang keahlian tersebut adalah yang pertama pariwisata dan yang kedua adalah bisnis manajemen dengan program keahlian yang pertama perhotelan, yang kedua kuliner, ketiga tata busana, dan yang keempat akuntansi keuangan. Sampai saat ini jumlah rombongan belajar yang ada di SMK Negeri 1 Seririt berjumlah 32 rombel atau kelas yang terdiri dari 11 untuk kelas 10, 11 kelas, 4 kelas perhotelan, 4 kelas kuliner atau tata boga, 2 kelas akuntansi, dan 1 kelas busana. Untuk kelas 11 terdiri dari 11 rombongan belajar atau kelas yang terdiri dari 4 kelas perhotelan, 3 kelas tata boga, 3 kelas akuntansi, dan 1 kelas busana. Untuk kelas 3 sebanyak 10 kelas yang terdiri dari 4 kelas akomodasi perhotelan, 2 kelas tata boga, 3 kelas akuntansi, dan 1 kelas busana. Untuk tenaga pengajar di SMK Negeri 1 Seririt memiliki 57 tenaga pendidik atau guru, di mana sebagian diantaranya sudah bersertifikasi dan guru keahlian sudah bersertifikat asesor, uji kompetensi P1 dan P3. Untuk waktu pelaksanaan pembelajaran yang diselenggarakan di SMK Negeri 1 Seririt dilaksanakan dengan sistem 2 shift, yaitu shift pagi yang berlangsung dari pukul 7 pagi sampai pukul 13 dan shift sore yang berlangsung dari pukul 13 sampai pukul 19 atau jam 7 sore sesuai dengan kalender akademik dan jadwal pembelajaran yang telah disusun. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013 revisi 2018, yang mana mata pembelajaran pada tingkat SMK dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok A, kelompok muatan nasional yang terdiri dari mata pelajaran agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah, dan bahasa Inggris. Kemudian untuk kelompok B, muatan kewilayahan, terdiri dari mata pelajaran seni budaya, Penjaskes, dan bahasa Bali. Kemudian yang ketiga ada kelompok muatan kejuruan yang merupakan mata pelajaran keahlian sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, yang dipilih oleh masing-masing siswa. Tempat pelaksanaan pembelajaran di SMK Negeri 1 Seririt dilakukan dalam sekolah dan luar sekolah. Untuk di dalam sekolah dilaksanakan secara teori maupun praktek. Kami menyadari bahwa untuk menyiapkan sumber daya manusia yang handal, memiliki skill yang tinggi, dan mempunyai daya saing di bursa kerja nanti memerlukan banyak latihan agar murid terbiasa bekerja sesuai dengan bidang keilmuannya. Oleh karena itu, dalam pembelajaran kami sedang menetapkan 60% pelaksanaan praktikum dan 40% pelaksanaan teori di kelas. Dengan ini diharapkan siswa akan lebih banyak berlatih, terbiasa bekerja, sehingga lulusan nanti diharapkan dapat terampil menggunakan alat-alat kerja yang ada. Kebijakan ini sejalan dengan prasarana dan sarana yang ada di SMK Negeri 1 Seririt. Boleh dikatakan kami memiliki sarana dan prasarana yang cukup lengkap. Untuk jurusan perhotelan, kami sudah memiliki 2 hotel training berstandar hotel bintang 3, kemudian lab front office, kemudian lab laundry, dan untuk jurusan kuliner atau tata boga kami memiliki kitchen dengan fasilitas yang cukup lengkap. Kemudian kami juga memiliki ruang tata hidang untuk bagaimana mereka melaksanakan praktek menghidangkan makanan dari produk yang mereka hasilkan.
Kemudian untuk kompetensi akuntansi, kami memiliki 2 laboratorium komputer yang lengkap dengan segala fasilitasnya. Kemudian yang terakhir, untuk jurusan busana, kami baru saja menyelesaikan ruang praktek busana yang lengkap dengan segala peralatan yang diperlukan untuk praktek busana nanti. Untuk pembelajaran di luar sekolah dilaksanakan di dunia usaha atau industri dalam bentuk kegiatan praktek kerja industri. Ini dilakukan bagi siswa yang sudah berada di tingkat kedua atau kelas 2. Mereka akan diterjunkan ke dunia usaha, dunia industri, baik di perhotelan, di kantor, industri, dengan tujuan untuk yang pertama mengaplikasikan ilmu yang mereka dapatkan selama belajar teori dan praktek di sekolah. Yang kedua, mereka juga mendapatkan ilmu-ilmu baru untuk menambah skill dan keterampilan mereka nanti ketika mereka sudah menamatkan studi di SMK Negeri 1 Sedirit. Pembelajaran tambahan juga kami lakukan untuk menambah pengetahuan tentang hal-hal yang baru di dunia usaha dan industri. Di antaranya, kami mendatangkan guru tamu dari perhotelan, dari industri, dari kantor-kantor untuk memberikan semacam pelatihan bagi siswa dan guru-guru kami untuk meningkatkan kompetensi mereka. Diharapkan pengetahuan mereka tidak hanya terbatas pada apa yang mereka dapatkan di bangku sekolah, apa yang mereka dapatkan di teori saja, tetapi mereka juga mendapat pengetahuan tentang apa yang sudah berkembang di luar industri. Jadi diharapkan pengetahuan akan semakin lengkap untuk menambah keterampilan bagi guru dan siswa kami. Penilaian pada proses pembelajaran meliputi 3 aspek, yaitu aspek sikap, kemudian aspek pengetahuan, dan keterampilan. Untuk aspek sikap akan dinilai dari sikap keseharian anak-anak selama berada di sekolah. Kemudian untuk penilaian pengetahuan dilaksanakan melalui penilaian harian, tugas, proyek, dan sebagainya. Sedangkan untuk penilaian keterampilan itu dilakukan dengan praktek kerja di bengkel atau di laboratorium, kemudian unjuk kerja ketika mereka presentasi di depan kelas, kemudian portofolio dari tugas-tugas yang mereka sudah kumpulkan. Dan terakhir, muaranya adalah ketika akhir semester akan dilakukan penilaian akhir semester. Siswa bisa mengikuti penilaian akhir semester apabila sudah memenuhi 80% kehadiran selama proses pembelajaran. Siswa dinyatakan sudah tuntas apabila nilai sikap minimal mendapatkan nilai baik dan nilai untuk pengetahuan dan keterampilan memenuhi nilai kriteria ketuntasan minimal atau nilai KKM. Bagi yang belum mendapatkan KKM akan dilaksanakan remedial, pembinaan pengayaan sampai mereka benar-benar mendapatkan nilai syarat untuk bisa naik kelas. Untuk siswa kelas 3 di akhir semester nanti, selain mengikuti ujian berbasis komputer dan ujian sekolah, mereka juga akan mengikuti ujian kompetensi keahlian UKK yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP dan uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi, di mana muaranya apabila dinyatakan kompeten, mereka akan diberikan sertifikat uji kompetensi, di mana sertifikat ini sangat penting bagi mereka yang akan melamar pekerjaan nantinya sebagai bukti bahwa mereka sudah kompeten di bidangnya, baik di perhotelan, di kuliner, di akuntansi maupun di busana. Sejak pertengahan Maret 2020, negara kita berduka karena wabah pandemi COVID-19. Semua sektor kehidupan terkena imbasnya, termasuk dunia pendidikan. Pandemi membuat segalanya berubah. Maka untuk semester ganjil ini, tahun pelajaran 2020 dan 2021 yang akan datang ini,
berdasarkan pada keputusan bersama 4 menteri tentang penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020 dan 2021 dan tahun akademik Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19, dan didasarkan pada buku panduan pelaksanaan pembelajaran tahun ajaran 2020 dan 2021, wilayah Bali termasuk dalam kategori zona yang dilarang untuk melakukan proses pembelajaran dengan sistem tatap muka dan tetap melanjutkan kegiatan belajar dari rumah dengan sistem daring atau online, yang berarti bahwa pembelajaran yang dilakukan di SMK Negeri 1 Seridet juga akan berpedoman pada kebijakan tersebut. Rencana dan strategi pembelajaran yang dituangkan dalam RPP disusun secara khusus untuk menunjang kegiatan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan metode daring dalam jaringan ataupun luar jaringan. Nah, aplikasi yang guru-guru kami lakukan nanti kepada anak-anak berupa yang pertama adalah video conference. Video conference ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk bertatap muka langsung dengan para siswa. Video conference yang digunakan biasanya adalah Zoom, Webex, dan Meet Google. Kemudian yang kedua yang familiar adalah dengan menggunakan media WhatsApp. WhatsApp cukup efektif karena hampir semua pengguna Android sudah familiar dengan aplikasi tersebut. Jadi cukup ideal bagi guru-guru untuk berkomunikasi jarak jauh dalam proses pembelajaran dengan siswanya. Kemudian yang ketiga, YouTube. YouTube menyediakan aplikasi-aplikasi tentang pembelajaran. Banyak sekali aplikasi yang bisa di-share kepada siswa yang terkait dengan pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru. Kemudian yang keempat adalah media Facebook. Facebook merupakan aplikasi media sosial yang menyediakan fitur siaran langsung. Jadi berbagai materi juga bisa di-share lewat Facebook, dan Bapak yakin bahwa anak-anak sudah familiar dengan penggunaan Facebook. Kemudian ada juga yang berikutnya, kita menggunakan Google Classroom. Google Classroom adalah aplikasi yang gratis yang disediakan oleh Google, di mana aplikasi Google Classroom ini membuat satu siswa dalam kelas berada dalam satu kelas maya, di mana informasi yang bisa disampaikan oleh guru akan langsung disampaikan melalui kelas Google Classroom itu. Jadi siswa bisa mendownload materi, mengerjakan tugas, mengirimkan tugas, kemudian melakukan diskusi dengan gurunya dalam satu forum media Google Classroom tersebut. Dan yang terakhir yang kita familiar gunakan di sekolah di SMK Negeri 1 Seridet adalah kelas Maya Jejak Bali. Ini merupakan situs dari Kemendikbud, khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Bali, yang menyediakan sarana untuk pembelajaran daring bagi siswa di SMK dan SMA. Mungkin Anda akan bertanya, wah, kalau dalam jaringan atau online mungkin akan memerlukan kuota yang banyak sehingga akan memerlukan biaya yang banyak. Nah, sekolah SMK Negeri 1 Seridet melalui dana BOS dan Juknis penggunaan dana BOS sudah membantu lewat pemberian kuota internet bagi siswa. Jadi siswa dibantu dengan diberikan kuota gratis dari dana BOS tersebut. Ini akan sangat membantu secara ekonomi bagi Anda untuk belajar di rumah secara daring. Jadi tidak ada alasan lagi bahwa Anda tidak ikut dalam proses pembelajaran. Nah, kalau masalahnya bagaimana kalau tidak memiliki HP Android? Nah, kami juga di SMK 1 Seridet juga akan melaksanakan secara luring, luar jaringan. Artinya Anda bisa bertanya tentang tugas yang diberikan oleh guru, kemudian Anda membuat di rumah dalam bentuk kertas, paper, kemudian di sekolah, kirimkan ke sekolah kepada guru yang bersangkutan yang ada di sekolah, atau titipkan di sekolah tapi tetap dengan menggunakan protokol kesehatan yang
sudah ditetapkan. Jadi tidak ada alasan lagi, sekali lagi tidak ada alasan bagi Anda siswa SMK Negeri 1 Seririt tidak melaksanakan proses pembelajaran. Baik, demikian penjelasan dari kurikulum mengenai pembelajaran. Mudah-mudahan bencana COVID-19 ini akan segera berakhir sehingga kita akan kembali melaksanakan tatap muka di sekolah, belajar bersama di sekolah, menimba ilmu di sekolah, bisa melaksanakan praktek di sekolah sesuai dengan tujuan kurikulum, sehingga tujuan kami menciptakan tenaga pendidik yang handal, memiliki kemampuan, keterampilan, teruji, dan siap bersaing bisa terlaksana. Sekali lagi, SMK bisa, SMK 1 Seririt hebat. Om Santi 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 Om.